Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Kurniawan dari Universitas Dian Nusantara akan sedikit menjelaskan strategi tingkat bisnis. Pengertian strategi bisnis. Strategi bisnis terdiri dari dua kata, yaitu strategi dan bisnis. Strategi merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang diambil untuk mengeksploitasi kompetensi inti, yaitu sumber daya dan kemampuan yang telah ditentukan sebagai sumber keunggulan bersaing serta memperoleh keunggulan bersaing. Bisnis secara umum merupakan kegiatan kelompok dalam usaha, dagang, dan bekerja dan berkaitan dengan industri untuk mencari keuntungan. Dapatlah dikatakan bahwa strategi bisnis adalah siasat dalam berdagang. Strategi tingkat bisnis atau business level strategi adalah keputusan dan tindakan yang diambil perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam suatu pasar tertentu. Strategi tingkat bisnis adalah serangkaian komitmen dan tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang dirancang untuk menyediakan nilai kepada para pelanggan dan mendapat keunggulan kompetitif dengan mengeksploitasi kompetensi-kompetensi inti dari pasar produk individual dan spesifik. Strategi tingkat bisnis merefleksikan keyakinan perusahaan tentang di mana dan bagaimana ia memiliki keunggulan di atas lawan-lawannya. 3 isu yang perlu dipertimbangkan oleh setiap perusahaan dalam menetapkan pelanggan. Siapa pelanggan dapat dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan perbedaan dalam kebutuhan mereka. Yang pertama, individu, dan yang kedua adalah kelompok yang dapat diidentifikasi. Kedua, apa kebutuhan pelanggan tersebut? Perusahaan mengidentifikasi kebutuhan kelompok pelanggan sasaran yang dapat dipuaskan oleh barang dan jasanya. Kemudian bagaimana perusahaan menggunakan kompetensi-kompetensi inti untuk menerapkan strategi penciptaan nilai dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Tingkatan strategi bisnis. Yang pertama, strategi tingkat korporat. Strategi yang dibuat pada level korporat yang sering juga disebut sebagai holding company. Kedua, strategi yang dirumuskan adalah bisnis, apa yang akan dilakukan serta bagaimana sumber daya dialokasikan. Strategi korporasi merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran sebuah bisnis secara menyeluruh. Strategi korporasi secara umum melibatkan tujuan jangka panjang yang berhubungan dengan organisasi secara keseluruhan dan investasi keuangan secara langsung. Semua anggota dalam perusahaan memiliki pedoman jelas tentang arah pengembangan bisnis pada masa mendatang. Strategi tingkat bisnis SBU atau strategi bisnis unit. 1. Ditetapkan oleh masing-masing unit bisnis strategi. Kedua, strategi bisnis biasanya diformulasikan oleh manajer tingkat bisnis melalui negosiasi dengan manajer korporasi dan memusatkan kepada bagaimana cara bersaing dalam dunia bisnis yang ada. 3. Strategi bisnis harus melalui dan diperoleh serta didukung oleh strategi korporasi. Keempat, contohnya adalah PT Astra International Tbk. Perusahaan yang lebih dikenal dengan sebutan Astra Group ini memiliki 7 segmen usaha yang berbeda, antara lain otomotif, jasa keuangan, teknologi informasi, properti, infrastruktur dan logistik, agribisnis dan alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi. Tiap unit usaha dari Astra Group tersebut memiliki strateginya sendiri dalam menghadapi persaingan industri, tetapi tetap selaras dengan visi dan misi perusahaan induk. Strategi tingkat fungsional mempunyai lingkup yang lebih sempit lagi dibandingkan strategi korporasi dan strategi bisnis. Artinya berhubungan dengan fungsi bisnis seperti fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi SDM, fungsi keuangan, fungsi riset dan pengembangan atau R&D. Strategi fungsional harus mengarah kepada strategi bisnis dan konsep mereka yang paling utama adalah tergantung kepada hasil jawaban bagaimana cara menerapkannya.
Tiga, strategi tingkat bisnis yang umum sebagaimana dipopulerkan oleh Michael Porter pada 1980-an. Strategi berbiaya rendah, menekankan biaya yang lebih rendah meskipun tidak harus dengan harga yang paling rendah di pasar. Kedua, strategi diferensiasi, berfokus pada pengembangan produk yang unik dan dapat membebankan harga premium. Strategi ini berfokus pada kualitas, inovasi, dan kepekaan terhadap kebutuhan pelanggan. Strategi fokus, yang melayani kebutuhan kelompok tertentu atau ceruk pasar daripada pasar secara keseluruhan. Dalam mengeksploitasi ceruk pasar, perusahaan dapat mengadopsi strategi berbiaya rendah atau diferensiasi. Strategi tingkat perusahaan. Strategi multidomestik atau multinasional. Perusahaan memberikan banyak kebebasan pada anak-anak perusahaannya mengembangkan produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berada dalam wilayah mereka. Strategi ini berpikir lokal, bertindak secara lokal. Kedua, strategi global. Strategi global adalah strategi perusahaan untuk meningkatkan keunggulan bersaing dalam kondisi barang dan jasa bebas mengalir tanpa batas negara, mata uang, peraturan yang berbeda, serta kondisi politik yang berbeda. Perusahaan induk yang memegang kendali, perusahaan induk berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan di seluruh dunia dengan produk-produk standar. Produk untuk seluruh pasar dunia diproduksi secara sentral dan dikirimkan pada anak-anak perusahaan. Pola strategi global adalah berpikir global, bertindak secara global. Strategi transnasional. Strategi transnasional adalah strategi di mana perusahaan induk dan semua anak perusahaan bekerja sama memformulasikan strategi dan kebijakan operasional dan mengkoordinasikan logistik agar produk mencapai efisiensi dan integrasi global sambil menyediakan fleksibilitas di tingkat lokal. Strategi ini berpikir global, bertindak secara lokal. Strategi generik. Strategi generik dikatakan berhasil atau dapat mencapai keunggulan bersaing jika mampu bertahan ketika pesaing sulit untuk meniru yang dilakukan perusahaan. Terdapat dua faktor yang diperhitungkan dalam menciptakan strategi bersaing yang tepat. Pertama, didasarkan pada keunggulan kompetitif organisasi, dan kedua, cakupan produk pasar kompetitif scope, di mana organisasi saling bersaing satu sama lain dalam pasar yang luas dan sempit. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.